Sahabat EKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Rumenta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini, Senin 15 Januari 2024, ditulis oleh Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati dengan judul Kristen Sejati yang dilandaskan pada surat 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan sertailah kami ya Bapa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Dengarkanlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sahabat, kita yang menerima anugerah Kristus tentu tidak seharusnya lagi bermain-main dengan dosa. Anugerah Tuhan harus direspons dengan hidup yang berpadanan dengan anugerah tersebut. Kita perlu memperjuangkan hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Paulus menantang jemaat untuk memisahkan diri dari pengaruh orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Jemaat Kristen di kota Korintus adalah kelompok minoritas yang seharusnya menjalin relasi dengan masyarakat sekitar agar hidup mereka aman. Namun, Paulus juga mengingatkan bahaya pengaruh dari orang-orang yang tidak percaya. Mereka diminta untuk menjadi Kristen sejati. Fokus Paulus adalah pada relasi orang-orang percaya dengan masyarakat yang membuat mereka menjadi meninggalkan Kristus. Misalnya, yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Paulus meminta jemaat menjauhkan diri dari praktik-praktik seperti itu. Sebagaimana terang dan gelap tidak bisa bersatu, demikian juga orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tujuannya adalah agar kita mencapai kekudusan. Sahabat, dalam hidup ada banyak pengaruh dunia ini yang dapat mencemari kekudusan kita. Menyadari pengaruh buruk dari berbagai hal yang ada, kita harus berani memutuskannya. Seseorang yang sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Allah seharusnya berjuang terus untuk hidup dalam kekudusan. Kita harus menjadi Kristen yang sejati. Mari kita berdoa. Dalam keseharian kami berelasi dengan banyak orang, kami sadar ya Tuhan, kami harus bekerja sama. Beberapa hal kami juga melakukan upaya untuk bernegosiasi. Kami sadar ya Tuhan bahwa adalah niscaya, bekerja sama adalah niscaya saling memberikan pengaruh. Terlebih lagi, dalam kerja-kerja karya kami yang melibatkan relasi kami dengan sesama. Namun ya Bapa, jangan biarkan kami menjadi anak-anak-Mu lalu menjadi sangat kompromistis, apalagi yang membuat kami terjerumus jauh dari Tuhan karena kami terlampau terpusat pada keinginan-keinginan pribadi yang akan mengumbar nafsu kami yang membuat kami jatuh dalam dosa. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam relasi kami, kerja kami, negosiasi kami yang melibatkan relasi kami dengan sesama, tidak membuat kami jatuh dalam dosa, melainkan kami justru boleh memberikan pengaruh-pengaruh yang positif, yang membangun kehidupan bersama, seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.